Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pak Joka, welcome to podcast Suka-Suka. Ngeditnya kapan, uploadnya kapan. Nah, podcast ini merupakan podcast yang tiba-tiba dibentuk karena tugas. Dan banyaknya yang minta rekomendasi di sosial media. Kali ini kita bakalan ngobrolin salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Baro, yaitu Lapak Launa, di mana destinasi ini merupakan salah satu ikonik Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Baro, yang dikenal sebagai The Green Highland. Tapi bukan cuma wisatanya aja yang keren. Yang menarik juga adalah kolaborasi antara pemerintah desa setempat dan Dinas Pariwisata Kabupaten Baro, yang mana hal ini bisa dibahas lebih lanjut lagi. Karena tanpa adanya kolaborasi dari berbagai pihak, Lapak Launa tidak bisa seindah dan terstruktur seperti saat ini. Nah, betul banget. Jadi di sini kami mengundang dua narasumber untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kolaborasi pemerintah setempat dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Baro. Nah, ada Nur Pasriana dan ada Rifki. Terima kasih nih Kak, udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Sebelumnya bisa dong terlebih dahulu memperkenalkan diri? Oh, boleh banget dong kalau gitu. Jadi, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki, mahasiswa Iqbal Ghazali Baru. Sedikit tentang saya itu, saya paling suka yang namanya traveling. Kayaknya kalau destinasi wisata di Baru, kayaknya sudah semua saya pergi kayaknya. Baiklah, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Pasriana dan saya juga merupakan mahasiswa Iqbal Ghazali Baru, sama seperti saudara Rifki, yang dimana saya juga termasuk orang yang menyukai traveling. Jadi dari pandangan saya, Lapak Launa merupakan salah satu wisata alam yang terfavorit di pandangan saya. Dari perkenalan kakak-kakak narasumber tadi ini paling suka traveling di Betul apa sekali. sih yang kakak-kakak ketahui mengenai proses awal terbentuknya Lapak Launa? Oh iya, jadi gini. Pengetahuan saya ya mengenai Lapak Lona, dulu itu kayaknya Lapak Lona cuman kawasan perbukitan biasa Ji. Nah, di mana itu kalau warga lokal di sini atau biasa disebut sama Pak Kampi ya. Nah, ini sama di mana ia mengembalakan sapinya di sini. Kayak di belakang-belakang sini tuh banyak sapi. Nah, biasanya juga ada kerbau atau bahasa kerennya tedong. Nah, di mana toh dulu Lapak Lona itu kayaknya baru dinotis itu sekitaran tahun 2018, di mana di situ pemerintah melihat adanya adanya potensi untuk dijadikan sebagai wisata lokal. Nah, karena pemerintah setempat melihat adanya potensi, jadi mereka berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Baro. Nah, dulu tuh awal-awalnya itu di sana yang di depan itu palangnya Lapak Launa itu cuma dari kardus saja. Lapak Launa baru kardus baru ditancapin di awalnya, tapi sekarang itu udah bagus nih di depan. Mari dilihat. Nah, dalam wisata Lapak Launa ini siapa saja sih pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaannya? Jadi untuk kolaborasi, pihak-pihak mana saja yang berkolaborasi, dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang berkolaborasi itu seperti masyarakat lokal tentunya, terutama nih kelompok sadar wisata dan pemerintahan desa dan dinas pariwisata juga berkolaborasi, dan ada juga kelompok pemuda yang berkolaborasi khususnya dalam promosi digitalnya. Nah, mahasiswa juga pernah berperan dalam riset dan pendampingannya. Jadi bisa dikatakan bahwa kolaborasi multi pihak ini bisa sangat cukup lengkap menurut saya. Nah, sampai sekarang ini pembahasan tak sudah sangat menarik. Jadi bagaimana pendapat tak mengenai masa depan wisata Lapak Launa jika kolaborasi dari berbagai pihak ini berhasil sepenuhnya? Nah, kalau kolaborasinya berlanjut, tentu Lapak Launa itu bisa menjadi ikon wisata alam di Sulawesi Selatan
terutama di Kabupaten Baru. Karena menurut saya jika dibayangkan jika adanya pengelolaan profesional, fasilitas yang lengkap tapi tetap ramah lingkungan, edukasi wisata yang kuat serta membuka banyak lapangan kerja lokal, bahkan bisa menjadi model pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Saudara Novasiana. Saya juga melihat dengan dampak yang paling terasa tentu saja di bidang ekonomi, tapi ada juga dampak sosial yang kuat, seperti komunitas komunitas jadi lebih aktif, anak muda dilibatkan dalam kegiatan wisatawan. Nah, ini menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi membangun hubungan yang berkepanjangan. Deh, keren banget, Di. Tapi dari segi teknologi, apa saja sih peran teknologi dan inovasi dalam mendukung pengembangan wisata berkelanjutan di area seperti Lapak Launa? Nah, jadi teknologi itu tentu sangat berperan ya karena kita sudah hidup di era modern sekarang ini, terutama di era digitalnya. Pertama, kita bisa melakukan promosi lewat media sosial. Jadi kunci mendatangkan pengunjung itu ya kita harus promosi di media sosial saja, jangan dari mulut ke mulut saja. Nah, contohnya nih misalnya kita posting di Instagram, yang tentu kan Instagram itu merupakan aplikasi hits di anak zaman-zaman sekarang. Nah, jika adapun teman-teman yang penasaran, bisa langsung kepoin Instagramnya, kalau tidak salah namanya Lapak Launa Official. Yang kedua itu kita bisa melakukan pemetaan digital kawasan, sistem reservasi online, bahkan penggunaan drone untuk monitoring lingkungan. Inovasi seperti ini bisa membuat wisata lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan, dan bisa juga dikembangkan aplikasi wisata berbasis lokal. Oh iya, sedikit juga saran dari saya itu juga mengenai pihak pengelola juga bisa berkolaborasi dengan BMKG. Nah, di mana kita sebagai calon pengunjung dapat mengetahui kalau misalnya itu BMKG mengeluarkan ramalan cuaca, misalnya di Lapak Launa nantinya akan seperti ini, akan ada badai, Ya, akan cuaca ada buruk ya cerah. misalnya. Cuaca misalnya, karena kita kan kalau misalnya juga ada gempa, kita sebagai calon calon pengunjung dapat tahu bilang, oh ndak usah dulu ke Lapak Launa hari ini karena cuaca buruk juga toh. Ya, dapat mewanti-wanti sebelumnya. Gitu. Oke, bagaimana soal pendapat kakak-kakak narasumber kita pada siang hari ini? Apakah ada contoh sukses dari kolaborasi yang hampir mirip di Indonesia atau negara lain yang mungkin bisa diaplikasikan atau diterapkan di Lapak Launa ini supaya lebih maju atau bagaimana? Tentu ada contoh-contoh wisata yang bisa dijadikan contoh dalam pengembangan di wisata Lapak Launa ini. Misalnya nih di Pantai Bira yang kalau tidak salah terletak di Bulukumba ya, Bulukumba. Yang dimana menurut saya itu kolaborasi masyarakat lokal dengan sektor swasta bahkan pemerintahnya itu sukses menjadikan wilayah mereka menjadi destinasi wilayah unggulan nasional. Kalau kita ingin mengambil contoh dari luar negeri, misalnya kita bisa melihat ekowisatanya di Chiang Mai, Thailand, yang dikembangkan dengan prinsip kolaborasi dan konservasi. Nah, tentu dua contoh ini sangat bisa diterapkan di Lapak Launa untuk lebih mengembangkan wisata Lapak Launa ini agar tidak hanya sesaat viralnya wisata ini. Iya, baik. Nah, terakhir nih Kak dari kami, yang kami rasa cukup penting. Dampak apa yang kemungkinan timbul setelah adanya wisata Lapak Launa yang berkembang karena kolaborasi pemerintah desa dan dinas pariwisata? Oh iya, kalau berbicara mengenai dampaknya, pasti dampaknya cukup luas. Secara ekonomi, pendapatan warga meningkat. Karena banyak usaha kecil bermunculan, seperti yang di belakang-belakang sana itu Ya, ada penjual-penjual ya. usaha-usaha kecil bermunculan. Nah, secara sosial, partisipasi masyarakat juga lebih tinggi. Bahkan ada rasa bangga terhadap wisata lokal. Nah, tapi tentu juga ada tantangannya seperti mengenai sampah, keamanan, dan resiko konflik kepentingan. Nah, karena memang toh kita lihat kalau
kita secara nasional tuh di Indonesia kalau misalnya ada objek wisata yang lagi naik daun atau lagi famous, makin banyak pengunjung yang datang, maka makin banyak pula juga produksi sampahnya. Ya, betul Jadi, sekali. jadi gitu tuh. Karena kurangnya fasilitas sampah ya di Heeh. wisata-wisata. Atau bisa juga jadi sebagai tanda kutip tuh sebagai kurangnya SDM, kualitas SDM-nya. Ya. Jadi toh ya, itu merupakan bisa menjadi PR untuk penguatan kelembagaan pengelolaan wisata khususnya di Lapak Lona ini. Nah, itulah tadi pembahasan menarik mengenai destinasi wisata Lapak Lona di Kabupaten Baro. Untuk teman-teman audiens yang ada di sekitaran kami dan mendengar secara langsung pembahasan-pembahasan yang telah dibahas sebelumnya. Untuk teman-teman, ada yang ingin menyampaikan kritik, saran ataupun pertanyaan mengenai pembahasan tadi? Ya, saya Kak. Silahkan Kak, diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nurikma. Kebetulan saya juga mahasiswa Iqbal Ghazali Barro. Nah, kakak kan tadi membahas mengenai pengelolaan Lapak Lona. Ya. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana kakak-kakak menjaga agar semangat masyarakat untuk mengelola Lapak Lona tetap konsisten. Nah, jangan sampai hanya aktif di awal lalu kemudian menurun. Oke, bagaimana kakak-kakak narasumber? Pertanyaannya mau langsung dijawab atau dikumpulkan beberapa pertanyaan? Lebih baiknya sih kalau dikumpulkan aja dulu ya. Oke, baiklah. Audien, masih ada yang ingin mengajukan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Yakin, mahasiswa Iqbal Ghazali Barro. Adapun pertanyaan saya penasaran nih Kak, apakah pemerintah punya rencana jangka panjang untuk Lapak Lona ini atau ini hanya booming sesaat? Mungkin itu dari saya. Masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kritikan ataupun saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Sari. Sama dengan kakak-kakak cantik yang di sebelah saya ini, saya juga berasal dari mahasiswa Iqbal Ghazali Barro. Pertanyaan saya itu, saya lihat Lapak Lona terlalu fokus di media sosial. Bagaimana dengan wisata edukatif seperti budaya atau lingkungan? Itu sekian dari saya. Baiklah, mungkin satu pertanyaan terakhir masih ada yang ingin mengajukan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Salwan Nur Saadia AS. Saya juga dari mahasiswa Iqbal Ghazali Barro. Kritik saya, Kak, tanpa pengawasan yang ketat, wisata seperti ini bisa terjadi sumber konflik. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan atau kerusakan? Sekian dari saya. Oke, baiklah. Sebelum kembali ke narasumber, adapun inti pertanyaannya yaitu yang pertama mengenai pengelolaan Lapak Lona. Terus yang kedua rencana jangka panjang pemerintah. Dan pertanyaan ketiga itu mengenai apakah Lapak Lona ini fokus di medsos saja, terus bagaimana bagian wisata edukatifnya, baik budaya dan lingkungan. Dan yang terakhir itu jika terjadi konflik, siapa yang bertanggung jawab, kakak-kakak? Silahkan. Baik, mungkin pertanyaan pertama yang akan saya jawab dari saudari Nur Hikmah yang bertanya tentang konsisten masyarakat ya. Ya. Jadi menurut saya pertanyaan saudari Nur Hikmah ini sangat bagus. Konsistensi masyarakat itu tentu bisa dijaga dengan beberapa hal. Contohnya Kak, itu yang pertama ya. Contohnya pelatihan rutin dan insentif berbasis kinerja supaya masyarakat selalu merasa dihargai. Yang kedua, beri mereka peran nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar tentang pelaksanaannya saja. Dan yang terakhir itu mungkin penting juga adanya forum komunikasi rutin antara masyarakat dan pemerintah desa agar semua merasa punya tanggung jawab bersama. Mungkin itu jawaban dari saya. Kembali kepada host. Bagaimana untuk pertanyaan yang lain, Kakak? Oh iya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alia Nurul Yakin, di mana itu mengenai rencana jangka panjang tentang destinasi wisata Lapak Lona ini.
Untuk pertanyaan ini saya kurang tahu ya karena itu di luar kapabilitas saya. Karena di sini posisi saat ini kami itu mahasiswa Iqbal Ghazali Baru, bukan utusan dari pemerintah. Tapi memang kekhawatiran itu wajar. Tapi dari pengamatan saya, pemerintah desa dan dinas pariwisata sudah menyusun master plan jangka panjang. Nah, di mana itu meskipun sudah butuh penguatan, fokusnya ke wisata berkelanjutan, artinya bukan cuma ramai di awal, tapi bisa bertahan, memberikan manfaat, dan tetap lestari. Tentu itu butuh sinergi terus-menerus, termasuk dari generasi muda dan akademisi seperti kita ini. Mungkin saja dari saya. Untuk pertanyaan yang ketiga mengenai apakah Laplon ini hanya fokus di medsos saja, kakak narasumber siapa yang mau menjawab? Mungkin saya berganti-gantian ya dengan saudari Rifki. Silahkan. Jadi menurut saya setuju banget karena ini merupakan masukan penting untuk kedepannya. Karena ini untuk mendorong agar konsep wisata edukatif ini dimasukkan dalam paket wisata, misalnya edukasi pertanian, budaya lokal atau konservasi lingkungan. Media sosial itu pintu masuk tapi kontennya harus bernilai tambah ya. Maksudnya kontennya harus bersifat positif, teman-teman. Apalagi Lapak Lona itu menurut saya memiliki potensi besar sebagai laboratorium ala alam yang terbuka untuk pelajar dan mahasiswa. Seperti yang dapat kita lihat bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang membuat misalnya jurnal atau karya ilmiah dan menerbitkan yang membahas tentang wisata alam Lapak Lona ini dari segi baik itu membahas mengenai segi dampak sosial ekonomi dan objek wisata Lapak Lona di Kabupaten Baru sendiri. Oh iya ya Kak, sangat betul sekali ini. Contoh nyatanya seperti pada saat ini, kami dari mahasiswa Iqbal Ghazali Baru mengangkat topik mengenai destinasi wisata Lapak Lona saat ini. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Rifki untuk menjawab kritik dari Saudari Andi Salwa mengenai sumber konflik dan siapa yang bertanggung jawab di wisata Lapak Lona ini. Oh iya, betul sekali, betul. Disinilah pentingnya struktur kelembagaan yang jelas. Saat ini pengelolaan masih mengadakan Pokdarwis dan desa, tapi ke depan perlu dibentuk lembaga resmi seperti BUMDes, pariwisata, dan dengan SOP dan sistem laporan yang transparan. Untuk kejadian darurat harus ada juga tim siaga dan kerjasama dengan BPD serta puskesmas setempat. Seperti yang tadi telah saya jelaskan mengenai salah satunya itu BMKG, di mana kita sebagai calon pengunjung itu dapat mengetahui kondisi di Lapak Lona ini ya, mengenai cuaca atau segala macam mengenai berhubungan dengan BMKG. Baik, luar biasa ya diskusinya. Ternyata pengembangan wisata seperti Lapak Lona bukan hanya soal keindahan alam, tapi juga kerjasama, visi, dan tanggung jawab bersama. Terima kasih juga untuk kakak-kakak narasumber, ada Kak Ana dan Kak Rifki, dan juga audiens kita, ada saudara kakak Hikmah, Kak Alia, Kak Nabila, dan Kak Asalwa. Semoga diskusi ini bisa jadi kontribusi nyata dari mahasiswa untuk pembangunan daerah. Oke teman-teman Pak Joka, sampai jumpa di konten selanjutnya yang tidak tahu kapan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.